Pak Bonir. Oh, itu masih manggil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasih Dinas Islam Tabanan dan rombongan, terima kasih atas kehadirannya Bapak telah meluangkan waktu kepada DTPK kami dengan acara visitasi Dinas Islam Kemenak Tabanan. Terima kasih Bapak Pembina dan Ketua Yayasan Bina Umat Mandung, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Nur Hidayah, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al Mubarak, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al Humairah. Selamat datang di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin tidak banyak yang akan kami sampaikan. Kami berterima kasih banyak kepada Bapak Kasih Bimas Islam Tabanan telah menurunkan surat izin, surat keterangan terdaftar SKT sekarang gitu, berarti terima kasih atas surat izinnya. Ini membuat PR bagi kami untuk melakukan pencarian ilmu di majelis taklim, yang selama ini mungkin kita hanya menjalankan majelis taklim itu sebagai pengajian rutinan, surah Yasinan dan tahlil saja Bapak, dan mungkin kita tambahi cuma dengan hari-hari besar Islam dan tur ziarah gitu, wali gitu aja Bapak. Dan untuk kedepannya kami mohon bimbingannya dari Bimas Islam, seperti apa dan harus bagaimana kami majelis taklim itu harusnya. Apakah yang harus ada tambahan-tambahan untuk kami yang harus kami pelajari atau kami
siarkan juga kepada jamaah-jamaah kami, entah kajian ataukah itu pembelajaran Al-Quran atau yang mungkin Bapak nanti bisa membantu kami mengirimkan ustadzahnya turun ke kami untuk membina kami majelis taklim. Karena kamunya hanya majelis taklim ini hanya sebagai pengaduk selama ini, Bapak. Ternyata banyak pula yang harus kita kerjakan ternyata di bawah. Mungkin itu PR kami ke depan. Terima kasih atas bimbingannya. Tidak banyak yang harus saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati beliau Bapak Kepala Seksi Bina Islam Departemen Agama Kabupaten. Beliau adalah Bapak Haji Suraji SHD. Mohon maaf kalau salah menyebut. Beserta rombongan yang pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, dan mari kita doakan bersama semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan selama kegiatan. Para ketua majelis taklim di jajaran Yayasan Bina Mangun Umat Mandung yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu, tamu undangan yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada sore hari ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini, tempat yang mulia ini, dalam rangka acara visitasi dan penyerahan surat keterangan terdaftar terhadap majelis taklim di bawah naungan Yayasan Bina Mandung ini. Selanjutnya, salam serta salam mari kita sama-sama turunkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat jabatnya, para nabi tabiin, para keluarga dan pengikutnya yang telah memberikan tuntunan pada kita semua. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir pada sore ini masih tetap setia untuk menjadi pengikut beliau. Harapan kita kelak beliau dan akhir tentunya kita semua yang hadir pada sore ini akan senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mewakili Yayasan Bina Mandung menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dari Departemen Agama Kabupaten Tabanan beserta rombongan. Saya dengan senang hati menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, kehadiran tim visitasi dari Kabupaten Tabanan ini. Dan sekaligus saya juga menyampaikan apresiasi positif atas kehadiran dan kunjungan dari Bapak-bapak sekalian. Kesempatan ini merupakan momen yang sangat berharga bagi kita semua karena secara langsung surat keterangan terdaftar ini akan diserahkan oleh Kasdipmas Islam Kabupaten Tabanan. Dan ini tentunya sebagai bukti legalitas resmi dari masing-masing majelis taklim, akan tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan pengakuan yang secara resmi terhadap keberadaan majelis taklim yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Mandung ini. Kehadiran Kasdipmas Departemen Agama Kabupaten Tabanan bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, melainkan memastikan dan merupakan dukungan nyata dari pemerintah dalam aktivitas keagamaan. Yayasan Bina Mandung berkomitmen untuk memperkuat fondasi keimanan dan ketakwaan umat
Dan pendirian Majelis Taklim ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen kami guna memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk belajar agama dan meningkatkan kualitas ibadah. Penyerahan surat keterangan terdaftar ini pula merupakan bukti bahwa Majelis Taklim yang kita kelola juga telah memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Harapan kami tentunya semoga dengan diterimanya surat keterangan terdaftar nanti masing-masing majelis taklim ini semakin optimal dalam menjalankan program dan kegiatannya. Dan mari kita jadikan majelis taklim ini sebagai pusat pengembangan ilmu agama dan pembinaan akhlak. Saya sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Kasih Masjid Islam Kabupaten Tabanan yang telah memberikan perhatian dan dukungan secara penuh dalam proses pendataan hingga pelimpahan surat keterangan pada sore hari ini. Dan terima kasih sampaikan juga kepada bapak-bapak pengurus majelis taklim yang telah bekerja keras untuk dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari Departemen Agama dalam menjalankan aktivitas dengan penuh kesungguhan. Kami juga menyadari bahwa majelis taklim ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini pada sore hari ini kami juga tetap mohon arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari Bapak Kasih Masjid Islam agar majelis taklim ini dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Sekali lagi saya sampaikan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungannya. Semoga sinergi kita ke depan terus tetap terjalin dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir saya juga mewakili Yayasan Pengamat Mandung, kemudian Majelis Taklim dan seluruh warga perumahan Mandung. Mohon maaf sekiranya pada acara sore ini ada hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kiranya dapat kami sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sendiri. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ayat sallallahu alaihi yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Bina Umat Bandung beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Humairah, kemudian Ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah, Ketua Majelis Taklim Al-Mubarak dan Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah, serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di suasana yang penuh berkah ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi di tempat yang cukup bagus di daerah Tabanan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita sekalian telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menyangka bahwa di seluruh pelosok Tabanan ini ada umat Islam gitu ya.
Bapak Ibu, saya baru 6 bulan ditugaskan di Tabanan. Saya tinggal di Denpasar, di Bandung tepatnya, di utara Puspom Bandung. Kalau dulu saya sehari-hari bertugas mengurusi jamaah haji, ya saya 7 tahun sebagai penyelenggara haji dan umroh di Denpasar, di Lumbung sebelumnya. Nah, 6 bulan ini saya mendapatkan tugas di Dimas Islam. Dimas Islam ini juga bukan hal yang baru bagi saya, karena dulu saya pernah juga di Dimas Islam dan pernah sebagai kepala KUA juga, gitu ya. Jadi bukan hal yang baru. Nah, setelah 6 bulan ini Bapak Ibu, ternyata di Tabanan ini dari ujung selatan, utara, sampai barat dan sebagainya itu ternyata banyak umat Islam, gitu ya. Alhamdulillah. Ini bukti bahwa kita di Indonesia, di Tabanan, di Bali, keberadaan kita sebagai Islam biasa melaksanakan zakat, melaksanakan ada dan sosial keagamaan lainnya. Kita wajib alhamdulillah alamin. Bapak Ibu yang pada Allah SWT, lain halnya ketika misalkan kita hidup di sana, di Arab Saudi sana, kita untuk berkumpul, bergerombol, mengadakan majlis-majlis ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika ceramah-ceramah di masjid, di pertemuan itu juga dibatasi. Harus penceramah yang diterapkan oleh pemerintah Saudi sana. Nah, kita di Indonesia ini bebas sekali. Kita mau mendatangkan ustaz yang moderat seperti Ustaz Sudarsono bisa, ya. Kita mau mendatangkan ustaz yang agak-agak dalam tanda kutip agak keras juga bisa, gitu ya. Tapi mudah-mudahan di sini tidak, ya, gitu ya. Amin, ya. Ini bukti bahwa di Indonesia ini bebas menjalankan ibadah dan berekspresi terkait dengan keberagaman kita, gitu ya. Nah, ini wajib kita syukuri dan kita jaga, Bapak Ibu, ya. Lebih-lebih kita hidup di Tabanan, di Bali ini, meskipun kita banyak, bisa dikatakan bahwa kita ini terbanyak kedua atau dibilang minoritas, gitu ya. Tapi kita patut bersyukur meskipun kita minoritas bahwa kita bisa berkegiatan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita. Nah, ini kita jaga dan jangan sampai ada riak-riak yang tidak baik yang keluar sehingga menyebabkan kita ini tidak bisa menjalankan kegiatan, gitu ya. Banyak hal yang bisa menyebabkan hal tersebut, ya. Banyak kejadian, ya, misalkan sudah ada musola majelis taklim yang sudah lama kemudian ditutup, ya. Itu bukan karena siapa-siapa, bukan faktor eksternal saja, tapi keadaan kala di internal kita salah satu penyebabnya, ya. Bisa dikatakan salah satu di antara kita itu ada semacam provokatornya, gitu ya. Jangan sampai ini terjadi di Yayasan Bina Umat Bandung, gitu ya. Insyaallah sanggup ya Bapak Ibu, ya. Iya. Bapak Ibu, meskipun kita diciptakan memang seperti yang ayat yang saya kutip tadi, ya Tuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya aku jadikan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Nabi Adam dan Siti Hawa. Wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya. Umat Islam di dunia ini berbangsa-bangsa. Kita di Indonesia ini bersuku-suku, ya. Selamat dari Solo, dari Sukoharjo, Pak Ukur dari Klaten, Pak Ustaz Sudarsono dari Madura, ya. Ini bahwa kita ini berbangsa, bersuku-suku, ya. Kemudian beritanya apa? Lita'arofu, ya. Agar kalian itu saling mengenal, ya. Kita alhamdulillah mengenal satu sama lain, ya. Ibu ketua Majelis Taklim Al Qumairah dari mana, Bu? Dari mana saja? Lombok, ya.
Ibu Ketua Masjid Taklim Al Hidayah, Al Hikmah. Dari mana Bu? Lumajang, luar biasa ya. Ini bukti bahwa kita ini meskipun asalnya dari mana-mana, kita bisa bersatu. Ya. Ini indah sekali gitu ya. Ya. Belum tentu kita yang sedaerah itu Bapak Ibu, kita bisa rukun ya gitu ya. Namun kita berasal dari suku, dari daerah yang berbeda, alhamdulillah bisa terbangun tempat yang megah ini, kemudian kita bisa menghadir, berkumpul, menjalin silaturahmi dalam bentuk majelis taklim, ya luar biasa. Nah, kemudian Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sebetulnya yang paling mulia di antara kita ini adalah yang paling bertakwa. Ya. Yang paling mulia itu bukan yang kaya, bukan yang cantik, yang ganteng ya, tapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi dasar kita sekalian, Bapak Ibu, untuk menjaga silaturahmi persatuan di antara kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keberadaan majelis taklim ya, majelis taklim. Majelis taklim ya, itu kalau dilihat dari akar katanya itu dari dua kata yang itu majelis ya, majelis dari bahasa Arab ya, dari kata-kata jalasa ya, jadi isu gitu ya. Jadi majelis, jalasa itu duduk, kalau majelis itu tempat duduk ya, tempat duduk, tempat berkumpul ya, tempat rapat. Kemudian taklim itu dari kata alaman, alimu ya, itu dari apa istilahnya artinya mengajar ya, belajar, mengajar, ilmu dan sebagainya. Artinya majelis taklim itu tempat untuk belajar mengajar atau menuntut ilmu. Itu pada hakikatnya, pada dasarnya. Namun Bapak Ibu sekalian ya, majelis taklim itu bukan hanya sekedar tempat kumpul kemudian kita ngaji, yasinan, tahlilan, kemudian ibadah, tidak hanya sebatas itu perlu ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam peraturan Menteri Agama itu disebutkan bahwa tugas majelis taklim itu adalah untuk meningkatkan pemahaman, ya, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam. Jadi bagaimana kita meningkatkan pemahaman agama, kemudian penghayatan, pengamalan ajaran Islam itu ya tepatnya di majelis taklim. Nah, kemudian ada beberapa fungsi majelis taklim ya. Majelis taklim yang berfungsi yang pertama itu adalah sebagai pendidikan agama Islam. Ya. Kalau di sini sudah ada yang namanya PPQ ya, gitu ya. Tapi saya yakin juga ibu-ibu selain ini juga ada kajian-kajian ya. Itu adalah tempat pendidikan bagaimana kita mendapatkan ilmu terkait dengan peningkatan agama, kualitas keagamaan kita. Kemudian juga bisa dijadikan majelis taklim itu sebagai tempat pengkaderan ustadz-ustadzah. Kalau di sini misalkan ada generasi ya, ini tim kami Bu ya, tim kami dari Umat Islam ya, Baja ya. Jadi kalau ibu-ibu perlu latihan hadrah ya. Sudah punya grup hadrah di sini? Sudah. Ibu sudah? Grup rebana ada? Belum ya? Vakum ya. Ya, nanti kalau perlu pembimbing itu ada Mbak Ida ya. Silakan. Ya. Nanti saya targetkan dalam setahun 2 tahun harus sudah terbentuk ya. Bagaimana Wasidah Rebana atau Adra dan sebagainya bisa terbentuk di yayasan atau di majelis taklim ini. Tadi ada sebagai tempat pengkaderan ustadz-ustadzah ya. Nah,
tentu di kita juga banyak mungkin para anak kita, putra putri kita yang yang mondok barangkali. Nah, di tempat inilah mereka bisa mengaktualisasikan ilmunya, ya, mempraktekkan ilmunya di sini. Bagaimana bisa dikader menjadi ustadz-ustadzah yang nanti akan meneruskan perjuangan kita. Ketika kita sudah tiada. Ya. Kemudian Bapak Ibu, fungsi yang berikutnya adalah sebagai penguatan silaturahmi. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, di majelis taklim ini adalah sarana menjalin silaturahmi. Bapak Ibu berasal dari latar belakang berbeda, asal usul daerah yang berbeda. Inilah di sini kita menjalin silaturahmi karena ketika kita nanti ada sesuatu musibah yang menolong kita itu bukan adik kita, bukan kakak kita yang di Jawa sana gitu ya, bukan orang tua kita, tapi ya teman-teman kita yang ada di sini nih ya, gitu ya. Ketika kita sakit, ketika mungkin kalau nanti misalkan kita dipanggil Allah, mau tidak mau yang repot ini adalah ya teman-teman kita ini gitu ya. Makanya dari sekaranglah dijalin silaturahmi, jangan sampai kita ini merepotkan orang ketika kita sudah butuh gitu ya. Ketika kita meninggal baru merepotkan orang, ketika kita aktivitas sehari-hari kita tidak mau direpotkan orang gitu ya. Kita bekerja sama saling membantu. Kemudian majelis taklim itu juga dapat difungsikan sebagai pemberdayaan ekonomi. Kita ini kan latar belakangnya kan beda-beda, mungkin bisnisnya berbeda, ada yang pegawai seperti Pak Samad, ya ada pegawai juga Pak Ugo, kemudian ada yang pengusaha dan sebagainya. Dengan kita mengetahui berbagai macam latar belakang kita ini, kita bisa saling mendukung ya. Syukur-syukur kalau ada temannya yang barangkali punya dagangan, punya jualan ya, bisa dipasarkan di majelis taklim ini gitu ya, dengan cara dia bayar kan gitu ya, bukan utang kan gitu. Mentang-mentang teman kemudian pinjam ya, utang lama gak bayar, kemudian mau lagi juga sungkan ya, akhirnya repot ya, macet ya, perekonomian macet kan gitu ya. Mau lagi sungkan, gak ditagih yang utang ngeken, gak ngerti, gak ngomso gitu ya. Tapi saya yakin di sini gak ada ya. Itu adanya di sana di daerah Jakarta. Bapak Ibu, selanjutnya juga sebagai pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu, kita sudah meyakini bahwa kita ini di Indonesia itu dasarnya adalah Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah yakin bahwa NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang berdaulat dan kita sudah yakini. Sebagai kontrol sosial, nanti seandainya ada mungkin barangkali ada rekan-rekan kita yang kayaknya agak tertutup, agak eksklusif gitu ya, nggak mau bergaul, terus kemudian kadang selama kebijakan pemerintah itu agak ya rempet gitu ya, agak nyindir dan sebagainya, itu bisa diantisipasi gitu ya. Bapak Ibu ada ya, di antara kita itu ada yang pemahaman agama itu yang moderat, ada juga yang radikal ya, bahkan sebaliknya ada yang liberal gitu ya. Kita ini usahakan di tengah-tengah ya, moderat ya. Moderat. Paling enak itu di tengah-tengah ya, gitu ya. Bapak ya. Kalau umuri Allah gitu ya. Sebaik-baik urusan itu adalah tengah-tengah gitu ya. Tidak terlalu atas, ke bawah, ke kanan, kiri, tengah-tengah. Ada sebagian kita itu yang memang pemahaman agama itu yang agak-agak radikal ya, tidak mau dia anti budaya, kemudian nggak mau misalkan tadi nyanyikan lagu Indonesia Raya itu nggak mau gitu ya. Ada gitu ya.
kemudian menghormat bendera itu nggak mau. Ada juga gitu ya. Nah, seandainya ada hal seperti itu, ya ada tetangga kita, teman kita di Israel ini, ya kita ini sebagai kontrol sosial kita awasi, kita ya perlu pendekatan dan sebagainya, kita ajak yang kita rangkul menjadi yang moderator seperti itu. Ya. Ada kan begitu itu ya? Ada kan? Misalkan habis sholat itu diajak salaman nggak mau, ada nggak? Ada. Habis Gatal. sholat itu pakai tasbih itu nggak ada dalilnya gitu ya. Jadi kita pakai tasbih itu nggak ada dalilnya kan gitu. Salaman juga nggak boleh, nggak ada dalilnya gitu ya. Jadi semua itu nggak ada dalilnya gitu ya. Habis sholat itu salaman boleh, habis sholat buka HP aja boleh nggak ya? Iya. Masa salaman nggak boleh ya gitu ya. Habis sholat buang air juga boleh kan gitu. Karena itu sudah di luar sholat ya. Kecuali kalau kita pas sholat itu ada salaman itu kan nggak boleh gitu ya. Bahkan di sholat sendiri itu Bapak Ibu ketika kita assalamualaikum ke kanan ke kiri itu maknanya apa? Bahwa kita ini memberikan keselamatan, kedamaian bagi sekitar kita gitu ya. Kalau kita sudah sholat kemudian nggak memberikan kenyamanan, kedamaian di sekitar kita, apa gunanya kita sholat gitu ya. Ya, salam itu ke kanan ke kiri itu maknanya ya sebagai menyebarkan kedamaian di antara kita sekalian. Gitu. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini sampai nanti ya, sampai menjelang buka ini berarti. Iya Pak, sampai buka Pak. Berarti saya ini ya, saya ngomong nanti kalau itu udah apa ya? Udah apa? Tanya gitu ya. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu, ada juga tujuan majelis taklim ya. Tujuan majelis taklim itu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan membaca dan memahami Al-Quran. Bapak Ibu barangkali ketika mungkin ibu-ibunya kegiatannya baru sebatas tahlil kita barangkali perdana ya. Mungkin juga perlu ini Bapak Ibu dengan membaca apa tahsin dan sebagainya yang belum bisa aja gitu ya. Nah inilah kesempatan kita. Bapak Ibu jangan malu ya, kita ketika belajar misalkan Iqra atau apa sejenisnya itu, ini kesempatan kita di perantauan itu tidak akan malu gitu ya. Lain halnya ketika kita belajar di kampung, ya kita akan malu gitu ya. Nah, ketika kita belajar di perantauan ini, tidak ada yang tahu. Makanya ketika kita mulai membaca dari A sampai ya tidak apa-apa gitu ya. Apa nih? Ibu juga gitu ya. Jangan malu. Gitu. Jadi nanti yang sudah bisa membaca ya apa namanya terkait dengan apa masalahnya dan sebagainya, yang dari dasar dikumpulkan yang dasar, kemudian yang sudah pintar dikumpulkan yang pintar. Nah ini kita bisa laksanakan itu mungkin ya kalau nggak seminggu sekali apa. Di sini kegiatan siapa Pak Bu? Ya hari apa? Beda-beda Pak. Yang Ambil Sabtu, kalau Merah itu Jumat. Oh ya. Sore gitu ya. Kita ambil jam 4. Ya. Kalau bapaknya malam cepat gitu. Kalau Bapak malam. Monggo diatur, disesuaikan ya. Disesuaikan tentu dengan ini Bapak Ibu ya, menjaga ini ya, menjaga lingkungan gitu ya. Jangan sampai yang sudah kita bangun para sesepuh, para pendiri ini nanti karena satu dua orang menciderai lingkungan yang sudah ada. Kemudian berikutnya adalah tujuannya tentu untuk membentuk manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia secara umum ya. Itu. Mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan humanis. Jadi Bapak Ibu, toleransi kita perlu jaga, perlu kita bina, lebih-lebih kita hidup di Bandung. Terkait dengan toleransi ini Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian hampir bersamaan dengan Hari Raya Idul ya. Nah ini tadi diatur betul, dikondisikan ya. Nah, Nyepi tanggal 19, kemudian Idul Fitri itu 1 Ormas sudah menetapkan di Jumat 20 ya, gitu ya. Tapi pemerintah nanti akan melakukan sidang isbat
pada tanggal 19 pada saat itu. Nanti kita bisa jadi, kita bisa dapat informasi benar gitu ya. Bisa integrasi. Kita kan pasti ada ya. Oke. Kalau dulu kayak model hidup itu masih bisa ya, tapi sekarang nggak tahu bisa apa enggak. Mudah-mudahan bisa. Ya. Nah, ketika nanti tanggal 19 malam maghrib itu diumumkan oleh pemerintah, ketika pemerintah tanggal 19 itu akan ada yang namanya Ru'yatul Hilal, pengamatan bulan di Seantero Indonesia dari Sabang sampai